Salam jumpa Om Tante, kakak-kakak guru sekolah minggu, dan juga pelayan anak yang ada di seluruh Indonesia. Jumpa Om Tante, kakak-kakak guru sekolah minggu, dan juga pelayan anak yang ada di seluruh Indonesia. Hari ini saya mau berbagi cerita tentang pengalaman pelayanan selama masa pandemi ya, yang kita alami bersama mulai dari awal tahun 2020 sampai sekarang ini. Nah, apa saja sih yang kita alami bersama? Mungkin cerita saya saat pagi hari ini, pengalaman saya dan juga teman-teman guru di tempat saya itu bisa menjadi inspirasi buat Om dan Tante, kakak-kakak semuanya, bisa menjadi penyemangat buat Om Tante semuanya dan juga kakak-kakak guru sekolah minggu, bisa membangkitkan ide untuk bisa terus berkarya buat Tuhan di pelayanan anak-anak. Nah, Om Tante, kakak-kakak semuanya, tidak ada yang menyangka kita akan terkena pandemi. Ya, virus COVID-19 akan menyebar dengan begitu cepatnya, termasuk juga di wilayah kita Indonesia, bahkan mungkin di kabupaten, kota, di mana Om Tante, kakak-kakak semua berada. Dan itu tidak pernah kita sangka sebelumnya. Sama halnya dengan apa yang saya alami ya. Awal tahun 2020 masih baik-baik saja, semuanya aman. Bahkan ada program kerja, ada rencana yang boleh kita susun untuk pelayanan anak selama 1 tahun yang sedang berlangsung tersebut. Tetapi tiba-tiba mulai awal Maret itu seolah-olah runtuh semuanya dan kita harus berubah. Ibadah anak pun harus berubah, pelayanan kita pun harus berubah, cara kita pun untuk bisa menyampaikan firman kepada anak-anak itu harus berubah. Bukan hanya Om Tante, kakak-kakak semua yang mengalaminya, kami pun juga mengalami ya. Saya tinggal di sebuah desa di Kabupaten Blitar, tepatnya di Kesamben. Nah, di desa Kesamben pun juga terkena imbasnya. Sehingga bukan hanya yang di kota besar saja, tetapi sampai ke desa, sampai ke RT RW, sampai ke dusun pun juga terkena imbasnya. Hari ini saya akan berbagi pengalaman tentang pelayanan kami selama 1 tahun tersebut, dan biarlah ini bisa menjadi berkat buat Om Tante, kakak-kakak guru sekolah minggu semuanya. Ya, di awal Maret, tepatnya di pertengahan Maret lah, gereja-gereja mulai di lockdown ya untuk tidak melakukan ibadah. Demikian juga dengan ibadah anak di tempat kami pun juga sama. Kami langsung meniadakan ibadah anak di gereja, dan pada minggu itu juga kami harus membuat ibadah anak secara virtual, secara online gitu. Secara khusus saya pribadi ya, karena harus gerak cepat. Mengapa? Kalau tidak segera mungkin untuk dikerjakan, besok anak-anak tidak bisa menikmati ibadah bersama gitu. Jadi hari Minggu ada ibadah anak, hari Sabtu malam saya baru rekaman dengan apa yang ada pada saya. Saya hanya punya handphone, saya punya standingnya handphone begitu ya. Jadi ada handphone dan standingnya handphone. Belajar dari Alkitab waktu itu, temanya adalah engkau akan berdiam diri. Temanya adalah engkau akan berdiam diri dan Tuhan yang akan berperang untukmu, begitu. Kisah bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, dalam setiap tahunnya kami membuat tema besar dan juga tema bulanan, dan pada tahun 2020 itu tema kami mengacu pada tema besar di gereja, yaitu Immanuel, artinya Tuhan beserta dengan kita. Nah, tema bulanannya kami membuat per 4 bulan. Nah, pada catur bulan yang pertama itu salah satunya adalah Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kita. Kuasanya tidak pernah berubah untuk menyertai hidup kita. Pas di hari itu di mana ibadah anak dinonaktifkan, itu adalah Tuhan yang akan berperang dan kamu akan diam saja ya. Saya tidak tahu
kebetulan atau tidak, tetapi itu adalah tema pertama kali yang saya buat di dalam ibadah anak online. Nah, dengan apa adanya, tanpa konsep, memang tanpa konsep. Jadi karena bukan tidak ada guru ada, cuman untuk bisa menghubungi mereka juga agak kesulitan karena semua kan lockdown, ibadah umum pun juga secara virtual. Jadi pada hari Sabtu malam saya langsung membuat video itu. Saya akan sertakan videonya di samping saya sini nanti ya. Om tante kakak-kakak bisa mengaksesnya. Lah, itu kali pertama saya untuk rekaman ibadah anak secara online. Dengan apa adanya, suami saya yang main gitar, saya nyanyi sendiri, saya doa sendiri, saya cerita sendiri gitu ya. Jadinya apapun dilakukan sendiri. Nah, bagaimana cara memasukkannya di YouTube? Malam itu juga saya harus belajar edit video dan diupload ke dalam YouTube. Saya uploadnya kalau nggak salah hari Minggu siang, lupa saya jamnya jam berapa, tetapi tidak bisa Sabtu malam karena saya harus edit dulu. Nah, itu kali pertama saya membuat ibadah anak secara online. Om tante kakak-kakak yang dikasih oleh Tuhan, segala sesuatunya berubah seperti yang saya katakan tadi. Ibadah anak tidak bisa dilakukan lagi di gereja. Kenapa dan mengapa? Tentunya alasannya kita tahu bersama ya, supaya anak-anak juga tidak terpapar COVID-19, mereka tetap merasa aman di rumah. Tetapi tentunya ada suatu suasana yang hilang ketika segalanya ini berubah. Ya, Om Tante yang biasanya bisa menyambut anak-anak, bisa merangkul mereka, bisa memangku mereka, bisa menggendong mereka, bisa bermain bersama, bernyanyi bersama di gereja memuji Tuhan, gitu ya, menghafalkan ayat hafalan bersama-sama, bahkan bercerita di depan anak-anak. Nah, mulai waktu itu mungkin semuanya merasakan hal yang sama, itu tidak ada lagi. Tentunya ada sesuatu yang hilang. Memang benar ada sesuatu yang hilang. Tetapi pelayanan kita kepada anak-anak tidak boleh juga terhenti. Olehnya memang harus gercep, harus gerak cepat. Apa sih yang harus kita persiapkan? Nah, waktu itu memang pikiran saya hanya satu, saya harus tetap menyelenggarakan ibadah anak secara online. Malam itu juga saya belajar editing untuk mengedit video dengan apa yang ada pada saya, dengan segala keterbatasan saya, dan esok hari Minggunya saya upload untuk bisa disampaikan kepada anak-anak. Malam itu juga saya buat akun YouTube, akun atas nama gereja, bukan atas nama pribadi. Kalau ini adalah akun pribadi saya, gitu ya. Untuk bisa share pengalaman, ini akun pribadi saya, tetapi untuk ibadah dan lain sebagainya, saya membuat akun gereja supaya itu memang khusus untuk dipakai di gereja. Nah, besoknya saya langsung upload. Minggu depan saya mulai berpikir lagi, apa ya yang harus saya persiapkan. Nah, untuk mempersiapkan ibadah anak ini pun juga tidak mudah, karena kita juga harus berpikir lagu apa yang bisa kita persiapkan, cerita apa yang bisa kita sampaikan kepada mereka. Tentunya ketika kita bercerita pun, ketika kita memimpin pujian pun berbeda dengan ketika kita beribadah bersama-sama di gereja. Nah, kalau seperti ini secara virtual, kita ngomong-ngomong sendiri, kita nyanyi-nyanyi sendiri. Bahkan dalam beberapa bulan kemarin, kurang lebih 8 bulan ya, saya main musik sendiri, saya nyanyi sendiri, saya doa sendiri. Ada beberapa juga yang saya libatkan, tetapi belum secara keseluruhan, karena memang kita harus perlu beradaptasi ya, harus perlu beradaptasi dengan segala tenaga yang terbatas itu. Tetapi tidak masalah, itu memang harus dipikirkan secara menyeluruh dan juga secara matang, sehingga ibadah anak itu tidak stop atau tidak berhenti, namun tetap berjalan. Nah, di dalam sharing saya ini saya akan berbagi banyak pengalaman yang mungkin nanti bisa berguna atau bisa bermanfaat buat om tante dan kakak-kakak semuanya.